mengikuti Zoom ini yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita boleh bertemu muka, bertatap muka dalam via Zoom ini dalam acara sosialisasi Eco School tahun 2020 dengan tema Climate Action. Baik, untuk susunan acara pada pertemuan Zoom kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian materi, kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian semuanya yang kami hormati, pembukaan sudah kita lalui dan selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Slamet Waluyo, kami persilahkan. Speakernya Bapak. Mohon maaf Bapak, speakernya Bapak. Halo, cek. Sampun. Sudah bisa masuk. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua dapat melakukan rapat tatap muka meskipun hanya lewat media Zoom ya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid yang sudah berkenan untuk bergabung dalam rangka untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di SDN Lidawetan 2 terkait dengan masalah program Eco School. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kenapa program Eco School ini digalakkan? Karena memang program Eco School itu kegiatan yang menunjang ya, menunjang kepedulian kita terhadap lingkungan. Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan sekitar kita. Diharapkan dengan adanya program-program seperti ini, nanti kita semua akan lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Nah, program-program apa yang akan kita laksanakan pada kegiatan Eco School kali ini? Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Andri selaku penanggung jawab kegiatan Eco School di SDN Lidawetan 2. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang sangat saya cintai, saya banggakan, kegiatan Eco School ini nantinya merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Jadi bukan hanya pada kali ini saja nanti kita adakan pertemuan, tetapi nanti kita akan adakan pertemuan pada hari-hari selanjutnya untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan ini sudah dilaksanakan di sekolah kita. Perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua, terutama Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku, bahwa capaian kebersihan lingkungan di Lidawetan 2 itu sudah lumayan bagus. Tahun kemarin kita mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Bu Risma, yaitu sekolah bebas sampah plastik atau zero waste. Tidak semua sekolah bisa mendapatkan penghargaan yang seperti itu. Nah, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan dari prestasi yang sudah kita capai. Dan juga bisa meningkatkan melalui apa? Melalui kegiatan Eco School ini. Nah, karena sekolah belum melaksanakan tatap muka secara langsung, maka kegiatan ini bisa dilaksanakan secara daring. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan nantinya kita akan adakan kegiatan pertemuan tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.
sesuai dengan anjuran dari petugas COVID-19. Namun demikian itu adalah tahap selanjutnya. Yang perlu kita laksanakan dalam waktu dekat adalah menjawab tantangan, challenge yang diberikan oleh Tunas Hijau yang harus dilaksanakan untuk tiap-tiap lembaga, tiap-tiap sekolah. Sekali lagi, kegiatan ini merupakan kolaborasi, kegiatan kerjasama antara wali murid, siswa, dan juga dari pihak sekolah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid dan anak-anak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Untuk sementara kemarin saya lihat ada 10 wali murid, kemudian beberapa teman guru juga, semuanya kalau bisa harus terlibat dalam kegiatan ini. Tidak menutup kemungkinan nanti dari 10 itu kita tingkatkan pesertanya. Ya nanti tolong Bapak Ibu wali kelas untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu wali murid. Saya yakin ya, kalau informasi itu sampai ke wali murid, Bapak Ibu wali murid pasti mendukung kegiatan ini. Karena apa? Di samping untuk melatih anak untuk mandiri, juga melatih anak untuk peduli terhadap lingkungan. Ini yang penting. Poinnya adalah bagaimana kita membentuk karakter anak, karakter siswa untuk peduli terhadap lingkungan. Sesuai dengan arahan dari Wali Kota Surabaya yang di-breakdown melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerja sama dengan Tunas Hijau. Dan kegiatan ini akan berlanjut. Nanti ada jalan-jalan yang lain yang akan disampaikan dan akan kita ikuti bersama, kolaborasi antara sekolah dengan pihak wali murid. Nah, ya, saya berharap sekali lagi kerjasama antar sekolah dan wali murid ini akan terus berkembang dan berjalan dengan baik. Seiring dengan perkembangan yang seperti ini, ya kita tidak boleh mundur, tidak boleh surut dalam melakukan kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu sebagai pendahuluan. Nanti rapat selanjutnya akan dipimpin langsung oleh penanggung jawab kegiatan Ekoskul. Mohon izin saya dalam waktu yang sama ini harus rapat Zoom juga dengan wilayah untuk persiapan HGN. Jadi setelah ini saya mohon izin undur diri dan nanti sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Andri untuk memimpin jalannya rapat ini. Karena sekali lagi waktu juga yang harus berbagi, saya harus berbagi dengan wilayah dalam kapasitas saya sebagai Ketua K3S Kecamatan Langkat Santri untuk melaksanakan rapat koordinasi persiapan HGN. Dan HGN ini nanti juga akan melibatkan seluruh guru se-Surabaya dan juga aksesnya puncak acaranya nanti tanggal 25 November bersama Ibu Wali Kota Surabaya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Tetap jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Ya. Iya. Saya kira itu ya, Pak Andri barangkali nanti bisa diteruskan. Bisa dengar suara saya, Pak Andri? Halo, Pak Andri? Iya, dengar Bapak. Dengar ya. Tolong setelah ini dipimpin langsung ya, Pak ya. Iya, nanti dipandu sama moderator Bu Risa. Siap, siap, siap. Barangkali itu sebagai pendahuluan, Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf, saya harus undur diri untuk mengikuti rapat di sebelah ya Pak ya, bersama dengan wilayah. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Slamet Waluyo yang telah memberikan prakata pada acara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya adalah materi dari acara sosialisasi EcoSchool tahun 2020 dengan tema Climate Action yang dipandu oleh penanggung jawab SDN Lidawetan 2 yaitu Bapak Andre Suyoto. Kami persilahkan Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya, Bapak Ibu. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, akhirnya kita bisa dapat bertatap muka walaupun melalui Zoom ya. Hari ini kita akan, bentar saya share dulu materinya. Duh, balik meneh. Ya apa? Sudah kelihatan nggih di layar? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak Andre. Baiklah, kemarin sebenarnya materi ini kita sampaikan dari minggu-minggu kemarin, tapi karena kita masih ada berhalangan, kita baru sempat bisa sosialisasikan materi ini kepada warga sekolah dan juga wali murid dan juga anak-anak. Jadi tema EcoSchool tahun ini yaitu Climate Action. Kenapa kok seperti ini? Climate Action ini kita tahu bahwa dunia ini sudah banyak mengalami perubahan ya. Jadi iklim yang sekarang terjadi ini kita rasakan bahwa siang itu sangat panas sekali. Ya. Mohon Bapak Ibu yang lain untuk nge-mute suaranya, di-mute dulu. Jadi kenapa sih ini sebenarnya terjadi? Jadi ini terjadi karena Iya, tapi fotonya ngomong nanti. sebentar saya mute dulu nggih. Materinya Ya, kita kembali lagi. Jadi perubahan iklim ini sebenarnya terjadi karena dari perilaku kita juga, karena dari pembuangan sampah sembarangan, terus penggunaan AC, kemudian pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Harapannya nanti dengan kita lebih peduli terhadap lingkungan, pemanasan global ini atau perubahan iklim ini kita dapat menguranginya, jadi tidak lebih parah lagi sampai nanti kepada anak cucu kita. Nah, jadi kejadian seperti ini sebenarnya kita sudah memberikan edukasi sejak dahulu ya, baik kepada anak kita, kepada murid-murid kita, kepada tetangga-tetangga sekitar kita, tetapi ini sebagai hanya pengetahuan saja. Maksudnya pengetahuan itu bagaimana? Ya kita tahu bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak usah menggunakan plastik dan lain-lain. Itu kita tahu salah, tapi kita tidak mau untuk menyadarkan diri kita sendiri itu untuk menguranginya. Jadi meskipun kita belanja ke supermarket ataupun mall, mungkin kita tidak menggunakan kresek ya, tetapi pada waktu kita pulang atau kemanapun itu mungkin minum menggunakan es teh atau apapun menggunakan sedotan plastik. Nah, penggunaan sedotan ini akhirnya menumpuk semakin banyak. Ini salah satu contohnya ya. Jadi harapannya nanti selain dari kita mengetahui pengetahuan seperti ini, kita juga aplikasikan pada diri kita sendiri. Setidaknya pada diri kita sendiri sebagai contoh untuk baik itu dalam suatu keluarga kita ataupun kepada tetangga-tetangga kita yang melihat kita melakukan aksi seperti ini. Terus kedua, kenapa kita bangga dengan proses saja. Jadi kita melakukan kegiatan EcoSchool ini bangga dengan proses yang kita lakukan. Hanya bangga dengan prosesnya, tapi kita tidak memperhatikan hasil yang kita buat. Contohnya semisal kita membuat baju
daur ulang ya. Jadi baju daur ulang ini apakah ini kita pakai setiap hari? Tidak. Jadi kebanyakan mereka membuat baju daur ulang ini hanya untuk sebagai kegiatan 1 kali, 2 kali saja. Dan sedangkan itu kadang ada yang pembuatan daur ulang ini hanya bisa bertahan hanya 1 hari. Nah, pembuatan ini sebenarnya kan membutuhkan tenaga, terus kemudian membutuhkan alat-alat yang lain yang juga menimbulkan sampah gitu. Jadi setidaknya kita harus paham, oh daur ulang ini kita manfaatnya apa sih? Kalau bisa kita manfaatkan selama-lamanya. Jadi kita bisa menghasilkan dari bahan-bahan yang tidak terpakai, tetapi bermanfaat untuk seterusnya, bukan hanya sekali saja. Itu salah satu contohnya juga. Terus kemudian paradigma yang kita tahu pada orang Indonesia pada khususnya, jadi kita menunggu bencana terlebih dahulu. Jadi semisal belajar ya, besok akan ada ulangan. Terkadang kita belajarnya mendadak sekarang, ataupun besok ada tugas yang harus dikumpulkan, kadang kita harus menggebu-gebu SKS istilahnya, yaitu sistem kerja semalam, untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah ini kita harus ubah ya, karena ini adalah merupakan attitude kita, atau karakter kita, atau kebiasaan yang akan kita gunakan sehari-hari, baik itu pada waktu kita sekolah, pada waktu kita di lingkungan, pada waktu kita nanti kerja, dimanapun kita berada. Jadi jangan menunggu sesuatu itu mendadak, atau menunggu bencana itu datang, baru kita melakukan aksi. Karena semakin maju peradaban ini, kita harus bisa mencegahnya. Karena yang namanya pencegahan itu akan lebih baik daripada mengobati. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kita hanya mempunyai bumi satu saja, ya. Kita harus jaga dengan baik-baik. Nah, kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, kasihan nanti anak cucu kita. Bagaimana kira-kira? Panasnya sekarang sudah seperti inilah. Itu akan nanti mempengaruhi banyak ruang lingkup kehidupan yang ada pada diri kita sendiri juga. Meskipun sekarang sudah ada penelitian di mana ada kehidupan di Mars, ya. Tapi untuk ke sana kita juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit tentunya. Jadi kita jaga bumi kita yang ada satu-satunya kita punyai sekarang ini. Nah, permasalahan-permasalahan apa yang kita harus tahu, yaitu salah satunya sampah, terus kemudian pencemaran air, kekeringan, terus illegal logging, pencemaran udara, dan yang lainnya. Tapi kita akan fokus di salah satu, yaitu sebenarnya awal mula semuanya itu adalah dari sampah. Ya. Jadi sampah, baik itu sampah keluarga dan lain-lain, itu akan menyebabkan yang terjadinya pencemaran air dan lain-lain. Itu akan memicu semuanya. Jadi kita concern-nya ke penanggulangan sampah. Nah, di sini. Sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Pencemaran udara ini kenapa bisa terjadi? Jadi semua sampah-sampah, baik itu organik atau anorganik, tentunya yang organik ya. Yang organik itu dia akan semisal ditaruh di tempat sampah, dia akan membusuk. Nah, pembusukan itu sebenarnya terjadi yang namanya oksidasi atau yang namanya keluar CO2. Ya. Jadi CO2 itu nanti akan mengakibatkan pemanasan global. Kalau itu di tempat sampah biasa. Tapi ada sekarang yang namanya kita sebenarnya di Indonesia ini semacam pembuangan limbah, maaf ya, pembuangan limbah di rumah. Jadi pada waktu kita buang air besar, itu kan kita buang di septic tank ya. Sebenarnya septic tank itu yang ada di Indonesia ini sangat mempengaruhi pemanasan global. Kenapa? Karena pada waktu kotoran itu di dalam septic tank, dia kan tidak ada udara. Nah, tidak ada udara itu beda dengan yang di tempat sampah. Tempat sampah dia kemudian kan dia dibuka, terkena udara, terjadi CO2. Berbeda kalau di septic tank, dia ketutup tanpa ada udara atau anaerob istilahnya, itu akan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini sebenarnya lebih kejam dari CO2 21 kali lipat, yang akan mempercepat pemanasan global. Nah, itu salah satu contohnya saja. Makanya sebenarnya di Indonesia ini kita harusnya pembuangan limbah itu kita sudah harus lebih maju lagi, seperti yang terjadi yang sekarang itu di mana di Singapura itu mereka menggunakan septic tank mereka sebagai energi. Jadi mereka menggunakan saluran pipa-pipa yang disalurkan ke pembangkit energi, digunakan sebagai untuk energi di sana. Itu salah satu contohnya. Kemudian pencemaran air. Nah, pencemaran air ini juga berasal dari sampah. Jadi sampah yang membusuk itu kan keluar cairannya. Nah, itu cairan itu dia akan meresap ke tanah. Nah, kalau itu meresap ke tanah,
dia akan merusak habitat-habitat di perairan, baik itu hewan-hewan ataupun juga dia akan masuk ke tanah yang akan mengakibatkan air yang kita gunakan itu tercemar. Jadi sebenarnya air yang kita gunakan untuk mandi, untuk minum, yang kita ambil dari perairan atau kali ya, itu sudah tercemar banyak sekali. Banyak penelitian yang dilakukan oleh riset-riset yang dari Surabaya, mereka melihat bahwa di air itu kadarnya sudah tidak bagus lagi. Banyak-banyak plastik-plastik dan lain-lain yang dapat menyebabkan pencemaran. Makanya kenapa sekarang banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Beda dengan orang yang zaman dahulu, nenek moyang kita itu mereka sehat-sehat semua, nggak ada penyakit-penyakit yang aneh seperti sekarang ini. Terus kemudian pencemaran tanah, hampir sama pencemaran air dan tanah ini. Terus kemudian merusak estetika. Jadi apabila kita membuang sampah, ketika terlalu banyak sampah di rumah dan lain-lain, itu juga akan mengakibatkan estetika rumah kita itu tidak bagus. Oh jorok, oh seperti ini. Makanya kita bukan hanya merecycle atau membuat istilahnya sampah ini kita daur ulang dan lain-lain, tapi kita harus menguranginya dulu. Kalau kita mengurangi sampah, otomatis kita tidak perlu ada yang harus di recycle. Ya. Nah ini paradigmanya. Jadi paradigmanya dulu kita harus membuang sampah ke tempat sampah. Nah, terus kemudian didaur ulang menjadi energi. Nah, ini masih dalam perdebatan di Indonesia. Sangat sulit masih. Terus kemudian didaur ulang, terus digunakan ulang, terus dibatasi, baru pencegahan. Nah, ini kebalik sebenarnya. Sekarang kita harus mengubah. Jadi kita harus mencegah dulu. Mencegah ini harus kita upayakan terlebih dahulu. Ya. Pencegahan ini kita upayakan terlebih dahulu. Apabila kita sudah mencegah penggunaan sampah, menghasilkan sampah itu lebih banyak, otomatis penggunaan sampah ini atau penumpukan sampah akan berkurang gitu. Jadi kalau sudah berkurang, otomatis kan penggunaan ataupun daur ulang juga akan berkurang. Kinerjanya juga akan berkurang, sehingga di TPA nanti juga akan berkurang. Nah, kita tahu bahwa di TPA di Surabaya ya menumpuk sampai ke dalam itu hampir 10 meter ya. 10 meter itu dalam sekali dan itu masih tumpuk undung ke atas. Nah, itu bagaimana? Nah, itu sebenarnya kan permasalahan dari kita sendiri juga. Baik itu dari keluarga, baik itu dari kegiatan kita sehari-hari yang kita menggunakan barang-barang yang sekali pakai atau 2 kali pakai terus kita buang. Jadi harapannya nanti kita harus mencegah dahulu. Nah, ini kita contoh kenapa sih sampah susah dihilangkan. Karena dari kecil kita sudah sampah itu kotor. Ya, konotasinya itu cenderung negatif. Kalau ada sampah itu kotor, jangan dipegang dan lain-lain. Kita harus buang. Nah, sedangkan permasalahan sekarang ini kan udah banyak sampah. Nah, jangan kita istilahnya melarang anak kita untuk memilah-milah ya. Jadi kita harus tahu memilah, sampah organik ini apa? Sampah organik ini bagaimana? Terus sampah ini kita gunakan sebagai apa? Nanti lanjut-lanjutnya kita akan jelaskan. Jadi harapannya di sini sampah jangan kita konotasikan negatif, ya, sehingga masyarakat akan memandang sampah rendah. Nah, apabila rendah ini, akhirnya kita tidak mau mengambilnya atau tidak mau mengolahnya dan lain-lain. Ya, apabila kita sudah tahu, anorganik, kita apakan? Organik kita apakan? Jadi organik kita bisa gunakan sebagai sampah. Anorganik pun kita bisa pilah untuk kita masukkan ke bank sampah seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, ini banjir ini pun banjir pada saat sekarang dan dahulu itu berbeda. Nah, sekarang ini isinya sangat banyak sekali sampah-sampah yang meluap. Nah, peluapan ini sebenarnya juga diikuti septic tank kita yang dari septic tank dari kotoran-kotoran itu juga akan naik mengikuti edaran air ini. Kalau dulu mungkin banjir anak-anak kecil mandi di sungai, di apapun itu akan aman ya. Tapi sekarang kalau mereka mandi di situ pasti sakit, gatal-gatal dan pasti diare. Nah, ini mungkin kita sudah tahu ya. Jadi istilahnya ini ada reduce, recycle juga ya. Jadi ini jangan sampai reduce, recycle-nya kita yang kita dahulukan yang mana? Jadi kita reduce dulu ya. Kita kurangi sampah dahulu. Bagaimana cara mengurangi sampah yang sekali pakai, 2 kali pakai? Ya kita gunakan alat-alat yang kita bisa, semisal tas, kita pakai tas yang bisa kita pakai berkali-kali seperti itu. Nah, apabila kita tidak melakukan reduce, recycle, dan tadi, apa yang akan terjadi? Ini contohnya. Jadi, ini plastik, ya, ini sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin
di laut ini tidak rusak, tapi akan terjadi kerang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa plastik ini tidak akan hancur, ya, tidak akan hancur sampai berabad-abad tahun. Karena ini bisa terjadi kerang ini kan menunggu beberapa tahun yang lamanya. Jadi kita tahu bahwa plastik ini tidak akan terurai gitu loh. Bahkan kita tahu juga kemarin-kemarin banyak hewan-hewan yang di lautan mereka makan karena tidak ada makanan yang mereka makan, akhirnya mereka makan plastik. Dan pada waktu dibedah perutnya, adanya plastik sehingga membuat mereka mati. Nah, terus kemudian kita tahu dengan iklim yang sekarang ini, es kutub mencair 3 kali lebih cepat. Ya. Jadi es yang ada, es abadi itu ya, ini sekarang sudah mulai mencair lebih cepat. Contohnya juga nah ini, nasib Gunung Everest yang kini jadi tempat sampah. Padahal ini gunung tertinggi ya, di sana pun ada sampah. Nah ini kan juga berasal dari pendaki-pendaki yang istilahnya kurang peduli dengan lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian ini di Puncak Jaya, yang seharusnya ini adalah gunung es abadi ya, yang kita punyai, ini sudah mulai mencair. Ya. Dan ini diprediksi nanti pada waktu 2025, ini sudah habis saljunya. Ini karena apa ya? Karena perubahan iklim tadi, ya pemanasan global tadi. Nah, ini bongkahannya. Nah, ini beritanya. Ya, kita bisa bayangkan kira-kira, nah ini pada waktu tahun 1850, luas puncak esnya ini 19,3 km. Nah ini prediksi, nah sekarang, ini terakhir yang 2006. 2006 ini 0,96 km, nah nanti prediksinya 2025 sudah habis semua, karena pemanasan global tadi. Nah ini siapa lagi kalau bukan kita yang harus istilahnya apa, tidak membebani, tidak memperparah, ya, tidak memperparah pemanasan global ini dengan cara kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dari EcoSchool tadi. Jadi ini istilahnya saya sharekan dahulu karena kita harus paham dulu pokok permasalahannya ya. Jadi kalau kita tahu pokok permasalahannya, nanti kita akan ada keinginan untuk sekiranya apa yang harus kita kerjakan untuk peduli terhadap lingkungan kita, seperti itu. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh keluarga Zero Waste tahun 2019-2020 oleh Tristan Kesiandria Alipasya ya. Jadi Tristan ini mendapatkan penghargaan dari Ibu Wali Kota. Ya, ini kegiatan-kegiatannya yang akan kita ikuti. Langsung gini aja biar lebih mudah. Jadi pola hidup keluarga Zero Waste ini apa? Menjadi pola hidup di dalam keluarga saya di rumah maupun di luar rumah. Jadi pola hidup yang kita lakukan ini sebagai contoh kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kita adalah sebagai contoh untuk orang lain di sekitar kita. Kalau kita melakukan contoh, orang lain juga akan mengikuti kita. Ya, baik itu di rumah maupun di sekitar kita.
Terus kemudian mendapat dukungan penuh dari seluruh keluarga. Jadi keluarga harus saling mendukung. Ya, keluarga harus saling mendukung, baik itu bapak, ibu, ataupun adik, ataupun keluarga yang lain. Terus kemudian selain di lingkungan, keluarga juga harus menyebarluaskan pada masyarakat tentang pengetahuan tentang iklim tadi, terus apa-apa yang harus dilakukan. Ini yang dapat Tristan lakukan kemarin yaitu 12 ton sampah organik dalam 8 bulan pandemi menggunakan Mogot. Ya, nanti kita jelaskan apa. Nah, permasalahan yang akan dihadapi biasanya seperti ini. Penolakan dari masyarakat yang disosialisasi. Nah, jadi kadang mereka ada yang sibuk, ada yang seperti ini. Jadi kita harus pinter-pinter mencari celah ya untuk mendekati mereka. Terus kemudian setelah disosialisasi masih kurangnya kesadaran. Nah, kekurangnya kesadaran ini apa? Karena mereka masih baru tahu ya. Jadi kita harus selalu seling mengingatkan kepada mereka, oh kita ingatkan dengan baik. Terus kita berikan contoh. Nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan. Jadi yang namanya kebiasaan itu tidak bisa terjadi secara langsung. Kita harus sedikit demi sedikit memberikan contoh, diingatkan berulang kali, nanti akan menjadi habituasi atau istilahnya kebiasaan ya. Kemudian yang ketiga, sulit merubah kebiasaan masyarakat untuk peduli sampah. Jadi terkadang orang jalan dimanapun itu mereka lihat sampah ya dibiarin saja. Kadang mereka buang sampah sambil naik kendaraan, buang kanan, buang kiri, merokok di jalan, buang kanan kiri. Nah, mereka tidak memedulikan orang lain. Nah, itu sebenarnya sudah menunjukkan orang tersebut itu tidak peduli terhadap orang lain. Kalau dia tidak peduli terhadap orang lain, biasanya dia juga akan tidak menghiraukan lingkungan juga. Nah, seperti itu. Terus kemudian 4, lebih memilih praktis dan tidak mau ribet. Praktisnya seperti apa? Nah, mereka pasti buang sampah, ya udah kita buang aja. Ngapain kita ribet-ribet untuk mengolah ini, untuk dijadikan ini ribet. Mending semisal membuat pupuk ya. Terkadang orang malas untuk membuat pupuk dari organik tadi. Nah, udah kita beli saja, kita punya uang. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang istilahnya praktis. Nah, kalau kita tahu untuk melakukan itu untuk apa, kita pasti akan mau melaksanakannya. Jadi dasarnya dulu kita kuatkan, oh tadi permasalahan yang terjadi di iklim di dunia ini seperti itu. Ini bukan terjadi di Indonesia saja, tapi seluruh dunia ya. Strateginya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini terus melakukan kampanye di pusat keramaian atau perbelanjaan, pasien yang datang ke rumah, pertemuan kampung dan kader lingkungan dan Karang Taruna. Ini yang di keramaian atau perbelanjaan ini kan dilaksanakan pada waktu sebelum pandemi. Nah, sekarang kita cukup terhadap keluarga dekat dahulu lah terutama. Terus kemudian kita ajak tetangga-tangga kanan kiri kita, apabila mereka mengikuti otomatis kanan kirinya lagi juga akan mengikuti. Dari keluarga sampingnya pasti mereka kan punya saudara di tempat lain, pasti mereka juga akan melihat apa yang dilakukan. Dengan pengetahuan tersebut akhirnya mereka juga akan tergerak hatinya lah seperti itu. Terus kemudian membuat program. Ini Tasaber ini punyanya programnya siapa tadi, Tristan. Jadi nanti kita dari beberapa keluarga boleh membuat program tersendiri yang sekiranya nanti cocok dengan yang ada di lingkungan sekitar. Nanti kita akan pandu juga. Terus kemudian 3, program menukar sampah dengan bahan makanan pokok. Nah, jadi semisal menukar sampah ini sama dengan ke bank sampah ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di keluarga di rumah menukarkan sampah dari tetangga atau yang lain, mereka mengumpulkan ke kita akan gantikan dengan makanan pokok daripada uang. Biasanya seperti itu, mereka akan lebih prefer, lebih lebih menghiraukan ya daripada kita beri uang yang hanya berapa. Tapi kalau kita berikan makanan pokok, mungkin mereka akan lebih semangat seperti itu. Itu salah satu strateginya. Ini salah satu contoh ya. Nanti bisa mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri yang baru, boleh. Menyontoh ini pun juga boleh, tapi pastinya nanti akan ada ide-ide yang baru yang akan muncul. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan? Yaitu 1, ya, pengurangan sampah kemasan produk. Ya, pengurangan sampah produk ini seperti saset-saset yang kecil. Nah, kita di Indonesia ini kan semua baik itu sabun dan lain-lain itu kan menggunakan saset kecil. Nah, sebaiknya kita membeli kemasan yang sekali pakai ini kalau bisa, tapi kalau tidak bisa kita beli yang jumbo. Ya, kemasan yang jumbo. Dengan seperti itu kita sudah mengurangi kemasan-kemasan yang kecil berulang kali. Ya, kita gunakan yang kemasan jumbo. Contohnya apa? Nah, ini kegiatannya seperti ini. Nah, semisal di supermarket atau di swalayan, satu keluarga beli, terus kita foto. Ya, nah fotonya ini kita apakan? Kita buat laporan ke Instagram masing-masing.
ya, ke Instagram masing-masing. Terus nanti ada hashtag-nya, nanti di bawah kita jelaskan. Jadi ini kegiatan dulu, yang apa yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu yang paling mudah, satu, ya mengurangi produk dalam kemasan besar daripada saset kecil. Membeli produk dalam kemasan besar daripada saset kecil. Itu salah satu contohnya. Satu, ini kegiatan satu yang harus dilakukan. Dan ini harus ada buktinya dengan foto, seperti itu. Terus dua, pengurangan sampah plastik tas belanja. Jadi semisal kita beli ke swalayan tadi, harusnya kan mereka menawarkan kresek. Nah, kita bawa sendiri dari rumah. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di swalayan kita bawa tempat sendiri untuk belanjaan kita. Nah, ini kita juga dokumentasikan. Nah, seperti ini contoh. Nah, ini kreseknya kan biasanya diberikan oleh tokonya. Nah, ini dia bawa sendiri. Terus kemudian satunya ini membeli telur menggunakan tempat telur sendiri. Jadi tanpa menggunakan kresek. Jadi sebelum kita belanja, kita sudah prepare terlebih dahulu. Nah, dengan kita melakukan prepare tersebut, sebenarnya kita sudah melatih karakter kita, karakter anak kita baik. Nah, kenapa? Karena misal besok kita melakukan aktivitas. Oh, saya prepare sekarang. Dengan kita memprepare sekarang, otomatis kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, itu nanti akan menjadi apa ya namanya? Menjadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan yang akan terbawa sampai nanti mereka kerja, ya. Jadi mereka mempersiapkan dengan baik, akhirnya hasilnya juga akan menjadi lebih baik. Itu salah satu pembentukan karakter di sini. Nah, ini contoh juga. Ini membeli jajan, mereka membawa botol tumbler. Nah, ini membeli jajan juga membawa tempat makanan, ya. Nah, ini juga contoh. Nah, membeli ayam langsung menggunakan tempatnya. Memang sedikit ribet sih awal-awal, tapi dengan seperti ini paling tidak kita sudah menyumbangkan kegiatan kita ini untuk bumi kita. Ya, setidaknya kita mengurangi dari diri kita sendiri. Nah, dengan kita memberikan contoh ini, otomatis semoga orang-orang di sekitar kita yang peduli juga akan mengikuti. Terkadang orang-orang akan mencibir, ya biasanya seperti itu, pasti akan mencibir. Oh, ngapain kok beli-beli seperti itu sih, bawa-bawa seperti itu, ribet. Nah, itu merupakan salah satu suara-suara negatif yang harus kita indahkan, ya. Jangan dihiraukan istilahnya, biarin saja, ya udah nggak apa-apa kalau ini lebih enak seperti ini. Dengan seperti ini kita akan jelaskan, oh kita edukasi mereka, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya mereka akan paham dan lebih respect kepada kita. Nah, itu kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 ini. Nah, nanti ini kita akan share ke grup dan ke wali murid semuanya juga. Nanti kita akan melakukan aktivitas seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, memilah sampah non-organik berdasarkan jenisnya ditindaklanjuti dengan pengolahan secara tuntas. Jadi, jangan hanya memilah saja. Terkadang memilah saja terus dibiarkan, ya sama saja. Jadi kita harus selesaikan sampai tuntas. Nah, contohnya pengolahan secara tuntas berarti bisa dengan menjualnya. Ya, jadi semisal non-organik ini kita kumpulkan, terus kita berikan kepada pemulung ataupun pengepul, ataupun ke bank sampah. Nah, di bank sampah itu kan mereka akan mencatat berapa-berapa, itu nanti bisa kita jadikan tabungan. Ya, itu salah satu ecopreneur ya, istilahnya kita dapat belajar berwirausaha dari situ. Karena kita tahu zaman sekarang ini kita tidak bisa mengandalkan pekerjaan, salah satu pekerjaan saja, tapi kita harus punya keinginan untuk mempunyai sebagai wirausahawan ya. Dengan kita berwirausaha kita tidak akan depend kepada orang lain. Ya, kita tidak akan tergantung kepada orang lain seperti itu. Ya, di rumah saya sampah telah dipilah menjadi 4 jenis. Yaitu contohnya sampah botol plastik. Nah, ini kita bisa jadikan contoh. Kita punya tempat sampah plastik sendiri. Kemudian kita punya tempat sampah kertas atau kardus sendiri, jadikan satu sendiri. Terus kemudian sampah saset kita jadikan sendiri. Terus sampah organik kita jadikan sendiri. Nah, sudah paham kan ya sampah-sampah organik? Ya, sampah organik itu sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup. Ya, yang punya hidup itu sampah organik. Baik itu tikus mati, kecoak mati, terus kemudian daun-daun, sisa-sisa makanan, itu bukan sampah organik. Ya, itu jadikan satu. Ini contohnya. Nah, ini pemilahannya. Nah, ini kita punya tempat sampah sendiri. Usahakan bisa contoh seperti ini ataupun dari tempat-tempat sampah yang kita gunakan sendiri, kita bisa cari yang lain. Nah, ini ada 4. Ini bisa kita jadikan contoh. Nah, ini kita dokumentasikan juga, kita foto, terus kemudian kita upload di Instagram. Nanti hashtag-nya kita jelaskan di bawah. Nah, ini botol plastik. Nah, terus kemudian
penuntasannya bagaimana? Setelah dikumpulkan mereka jual ke ini pengepul ya. Oke. Nah, ini contoh lagi. Penggunaannya seperti botol-botol kita gunakan sebagai tempat pot. Nah, untuk meningkatkan keindahan di rumah kita. Dengan kita indah seperti ini pasti kan akan asri. Ya, kelihatan hijau, kelihatan seger dan juga meningkatkan estetika. Nah, ini contohnya kita gunakan sebagai penanaman juga. Ini dapat dilakukan di rumah ya. Jadi nanti difoto, didokumentasikan, diupload di Instagram. Terus kemudian yang 4, pengomposan sampah organik. Ya, ini kita bisa gunakan takakura, terus komposter aerob atau lubang resapan biopori. Ini boleh pilih salah satu atau boleh semuanya. Atau kalau tidak punya nanti tetap dikumpulkan saja, nanti kita pandu juga. Terus di rumah saya selain keranjang takakura juga memiliki 4 lubang resapan biopori. Nah, resapan biopori ini sebenarnya kita membuat lubang ya. Nah, lubangnya itu nanti kita gunakan sebagai tempat menimbun sampah-sampah ataupun sampah-sampah organik untuk dijadikan sebagai kompos ya. Nanti kita juga jadikan sebagai kompos. Nah, contohnya ini. Nah, ini sampahnya kita masukkan di sini. Nah, ini jadi pupuk. Nah, pupuknya kita bisa gunakan ataupun kita jual. Nah, ini contohnya. Kegiatan yang keempat. Kemudian yang kelima, memilah jelantah atau minyak goreng bekas di rumah kemudian disetor ke bank sampah. Jadi setiap hari kita kan pasti menggoreng ya. Jadi jangan kita buang ke selokan ataupun ke tanah karena itu akan mengakibatkan pencemaran. Nah, minyak jelantah ini kita bisa gunakan bisa digunakan oleh bank sampah. Bank sampah mereka akan setor ya. Mereka gunakan bisa menjadi sabun dan juga menjadi biodiesel. Tapi itu merupakan opsi ya. Nah, ini contoh. Jadi jelantahnya kita kumpulkan sampai berapa hari, kalau semisal sampai sudah penuh atau banyak, baru kita kirimkan ke bank sampah. Nah, ini kita dokumentasikan juga. Kita bisa juga ngajak tetangga-tetangga kita untuk kita kumpulkan menjadi satu. Ataupun juga nanti bisa koordinasi dengan Karang Taruna atau KRT, jadi dikumpulkan di situ. Nah, ini nomor 6, sosialisasi pengumpulan minyak jelantah kepada keluarga sekitar. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi jangan dibuang ke selokan atau ke tanah. Nanti akan mengakibatkan pencemaran. Nah, ini contohnya mereka sosialisasi. Jadi kita foto, terus kemudian kita upload ke Instagram juga. Nah, ini punyanya programnya mereka. Nah, ini yang ketujuh, kegiatan yang ketujuh. Pemanfaatan lahan kosong dan atau sempit di rumah dengan pohon pelindung dan atau sedikitnya tanaman dalam pot. KTP ini Ibu paling ngono. Maaf Bu Narti, maaf. Mohon di-mute nggih. Speakernya tolong dimatikan dulu. Oh nggih. Nggih, terima kasih Bu. Kegiatan yang ketujuh yaitu pemanfaatan lahan kosong. Jadi di depan-depan rumah kita ataupun di sekitar kita, kita bisa menanam pohon baik itu dalam pot ataupun di tanahnya. Nah, lahan sempitnya kita gunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini di dinding-dinding kita bisa gunakan pot dari plastik. Ini salah satu contoh ya, nanti sesuai dengan kreasinya masing-masing. Nah, ini. Nah, ini yang bawah menggunakan hidroponik ya ini. Menggunakan hidroponik. Nah, ini kita lihat hidroponiknya. Ini memang butuh keahlian ya kalau untuk hidroponik, tapi bisa kok, bisa dipelajari. Kita cari di YouTube ataupun kita bisa pandu dari sekolah juga. Yang ke-8, kampanye Zero Waste keluarga di pusat perbelanjaan atau keramaian. Nah, ini kita ganti dengan karena pandemi, kita ganti dengan kegiatan di lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi kampanye Zero Waste. Jadi kita kampanyekan kegiatan-kegiatan tadi. Jadi yang pertama tentang masalah iklim tadi. Kenapa kok terjadi seperti itu ya? Terjadi karena sampah. Nah, sampahnya kita apakan ya seperti ini. Nah, itu pokok permasalahannya. Nanti penjelasannya bagaimana kita serahkan dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian reaksi masyarakat biasanya seperti ini. Menolak saat disosialisasi. Nah, kita ajak saja mereka yang mau.
Ya, kita ajak mereka yang mau. Terus kemudian tertarik dan menerima saat disosialisasi. Ada yang tertarik, ada yang menerima. Tapi sudah menggunakan tas belanja rumah lingkungan dan mengapresiasi aksi saya. Jadi istilahnya di sini gini. Jadi ada beberapa orang yang sudah mengikuti, kita berikan apresiasi ke mereka juga. Ya. Nah ini contohnya. Ini di pasar ya. Nah ini kita ganti di lingkungan sekitar kita. Ini contoh yang tahun kemarin. Nah ini sosialisasinya juga. Nah, ini mereka menggunakan tas, bisa digunakan berkali-kali. Nah, jadi ini juga kita dokumentasikan. Terus kemudian yang ke-9, aktif mengikuti dan atau memprakarsai aksi bersih-bersih sampah di sekitar. Biasanya di lingkungan kampung pasti ada kegiatan-kegiatan kerja bakti ya. Jadi paling tidak kita harus bekerja sama dengan mereka, membantu mereka secara aktif. Dan apabila kita memprakarsai akan lebih baik sendiri. Nah ini contohnya. Ini kegiatan yang tahun kemarin ya. Jadi sebelum pandemi, jadi mereka bisa beramai-ramai seperti ini. Nah ini di kampung. Nah ini mereka memberikan sosialisasi terus membantu memprakarsai juga. Nah nanti bisa kerjasama dengan Ibu RW, Ibu RT atau di Karang Taruna juga. Terus kemudian yang 10, aksi pembuatan lubang resapan biopori di sekitar tempat tinggal. Jadi di rumahnya Tristan itu mereka membuat 4 lubang resapan biopori. Nah nanti tergantung di rumah masing-masing, kira-kira dapat dilubangi berapa. Setidaknya nanti membuat 2 lah ya. Jadi membuat contoh kepada tetangga-tetangga, nanti pasti tetangga-tetangga juga akan mengikuti apabila mereka tertarik. Nah, kita harus juga jelaskan tujuannya apa. Jadi tujuannya tadi sebagai pembuatan kompos. Nah ini kan menggunakan alat ya. Meskipun kita tidak punya alat ini, kita bisa menggunakan linggis. Ya, linggisnya kita lubangi, terus kita masukkan pipa. Nah, pipanya ini dilubang-lubangin di atasnya. Jadi kita masukkan sampah daunnya di sini, terus kita tutup, kita biarkan saja. Nanti dalam beberapa waktu akan menjadi pupuk. Nah, kita dokumentasikan juga. Nah, ini membantu pembuatan lubang biopori di kampung ya bersama Karang Taruna. Ini contoh. Terus yang 11, mengajak keluarga lain di sekitar rumah tempat tinggal untuk kampanye penggunaan tas belanja non-kresek. Ya, jadi kita mengajak mereka untuk belanja tanpa menggunakan kresek, jadi harus bawa dari rumah sendiri. Nah, ini contoh aksi yang telah dilakukan, mengajak ibu pengurus yatim piatu mengadakan kampanye tas ramah lingkungan. Jadi kalian bisa kerjasama dengan RT, RW, ibu-ibu PKK ya. Biasanya yang lebih berpengaruh di situ. Karena yang belanja kan ibu-ibu biasanya ya. Terus kemudian 12, aktif mengikuti dan atau memprakarsai aksi penanaman pohon di lahan kosong sekitar. Jadi semisal di tetangga-tangga atau di kampung ada lahan yang kosong, kita ajukan untuk penanaman pohon. Nah, penanaman pohon ini kita bisa ambilkan dari mana? Bisa dari kita sendiri ataupun kita bisa mengajukan ke DKRTH ataupun nanti bisa menggunakan dari pohon-pohon yang ada kita ambil tunasnya atau yang lain-lain seperti itu. Ini kita dokumentasikan juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi kampungnya nanti akan menjadi hijau. Nah, itu ya. Ini 12 kegiatannya. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti semakin banyak warga yang menerapkan zero waste dalam keluarga. Dimulai dari keluarga kita dahulu. Ya, kita harus memberikan contoh kepada tetangga-tetangga dan teman-teman seperti itu. Nah, dengan seperti itu mereka akan mengikuti. Terus kemudian melakukan sosialisasi keluarga zero waste secara terus-menerus. Jadi jangan pantang putus asa. Istilahnya kegiatan ini bukan hanya untuk perlombaan saja atau untuk mengikuti kegiatan dari dinas. Sebenarnya ini kan tujuannya untuk meningkatkan aware kita terhadap lingkungan kita. Jadi kita dapat melaksanakannya ini secara terus-menerus sampai kapanpun itu. Ya, kita akan tularkan kepada anak kita, ke anak cucu kita, kepada cicit kita. Harapannya seperti itu. Ya. Terus kemudian mengajak kader lingkungan dan Karang Taruna untuk sosialisasi bersama pada warga. Jadi kita akan menggait mereka untuk kerjasama. Ya. Kalau yang 4 ini kegiatannya Tristan, jadi kita tidak perlu. Mungkin kita punya inisiatif sendiri mau membuat apa. Contohnya membuat, dari lidah buaya kita bisa gunakan menjadi sabun atau yang lain-lain, itu bisa dijadikan sebagai usaha dari keluarga ataupun dari kampung tersebut.
Nah, ini semua foto dokumentasi nanti diunggah melalui Instagram dengan menyertakan tagar. Tagar itu tulisan seperti ini ya. Jadi hashtagnya ini Surabaya Eco School 2020, terus Keluarga Pro Iklim 2020, nama sekolahnya nanti nama sekolah SDN Lidah Wetan 2. Nah ini, SDN Lidah Wetan 2. Terus nama siswanya siapa? Misal contoh, Zelda. Nah, seperti ini. Atau, jadi sampai sini ya, kalau untuk siswa, untuk keluarga siswa. Kalau untuk keluarga guru, ini nama sekolahnya apa? Contoh, SDN Lidah Wetan 2, nama gurunya siapa? Misal, Andri Suyoko. Ya, seperti ini. Jadi sampai sini. Ini salah satu contoh. Jadi di fotonya nanti kita sertakan penulisan seperti ini. Nah, ini kalau guru seperti ini, sorry. Ya, kalau guru seperti ini, kalau keluarga siswa seperti ini. Tinggal namanya saja, sama saja ya. Kenapa seperti ini? Karena ini nanti akan dicek oleh Tunas Hijau. Ya, dengan mereka mengklik Surabaya Eco School nanti akan keluar semua hasilnya. Terus kemudian klik nama Zelda di sini semisal, nanti akan keluar kegiatan-kegiatan Zelda ini apa saja. Apakah sudah terpenuhi semua ini kegiatannya? Ya, kalau sudah terpenuhi nanti akan mendapatkan reward dari wali kota. Ya. Semisal sudah melakukan semuanya, jadi 12 kegiatan tadi sudah diupload dan dilaksanakan, nanti akan mendapatkan penghargaan dari wali kota. Ya. Mendapatkan piagam dari wali kota, akan diserahkan sendiri oleh Ibu Wali Kota. Terus kemudian juga akan ada 5 sekolah terbaik, jadi akan terpilih nanti salah satu yang terbaik siapa. Jadi dari semua yang sudah mengerjakan, nanti akan dipilih 5 sekolah yang terbaik dari SD, terus kemudian Eco Student dari elementary SD ya, terus kemudian gurunya siapa yang terbaik, kepala sekolahnya, terus keluarganya siapa, ya. Terus kemudian sekolah-sekolah juga yang akan mendapatkan bendera hitam. Maksudnya bendera hitam ini adalah sekolah yang pengelolaan sekolahnya itu buruk. Jadi semisal pengolahan sampah di sekolah bagaimana? Alhamdulillah kita kemarin sudah mendapatkan hasil yang terbaik ya. Meskipun kita harus tetap memperbaiki lagi. Nah, terus kemudian pengelolaan lingkungan terbaik berdasarkan kategori. Jadi semisal ada kegiatan pengomposan yang terbaik, nah itu kita bisa masuk dari salah satu tersebut. Jadi kemungkinan nanti akan mendapatkan yang pasti, semisal menyelesaikan ini semua, 12 kegiatan, nanti akan mendapatkan sertifikat dari Ibu Wali Kota langsung, 1. Terus 2, mempunyai kesempatan untuk menjadi keluarga sadar iklim terbaik. Ya, 2. Terus yang ketiga, mendapat lagi pengelolaan lingkungan terbaik. Salah satunya bisa dari pengomposan, dari hidroponik, ataupun biopori, dan kategori yang lainnya. Nah, sedangkan Tristan ini kemarin mereka, nah ini, salam bulu lestari sekali Zero Waste, tetap Zero Waste. Mereka, Tristan ini menjadi Eco Student, ya, Eco Student SMP 2019. Nah, ini contohnya. Jadi harapannya itu tadi, kegiatan-kegiatannya, 12 kegiatan ini dipenuhi semua, baik itu dari murid ataupun guru-guru yang ada di sekolah. Jadi yang belum punya Instagram diharapkan mempunyai Instagram, baik guru-guru kita juga. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan lomba ya. Tujuannya sebenarnya kita akan meningkatkan aware kita terhadap lingkungan untuk menjaga lingkungan kita semakin lebih asri dan mengurangi pemanasan global. Itu tujuannya. Nah, sedangkan penghargaan ini hanyalah salah satu penghargaan saja. Nah, penghargaan yang real, penghargaan yang sebenarnya akan kita dapatkan sendiri. Jadi manfaatnya kita akan dapatkan sendiri, baik itu dari pertumbuhan karakter yang baik dari kita, dari anak kita, terus kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut juga akan menghasilkan istilahnya wirausaha kepada keluarga kita juga, ataupun lingkungan sekitar kita, seperti itu. Terima kasih, mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada moderator kita. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya belum masuk, Bu Risa. Suaranya belum masuk, Bu. Speakernya. Baik, terima kasih kepada Bapak Andre Suyoko yang telah menyampaikan materi akan sosialisasi Eco-School tahun 2020 dengan tema Climate Action pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kami persilahkan pada Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru, maupun Bapak Ibu wali murid atau anak-anakku sekalian, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh silakan bertanya dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Boleh mengangkat tangan dahulu ya Pak Andrea ini ya. Boleh mengangkat dulu atau boleh langsung menyalakan speakernya. Iya Pak Andre, Bu Risa. Saya mau bertanya. Oh, iya. Ya, Yanti, saya monggo. Rianti ya dari Lidawetan 2. Begini yang saya tanyakan, untuk keluarga atau siswa atau guru yang ditunjuk sebagai keluarga sadar iklim, apakah ini harus melaksanakan semua challenge yang yang ditugaskan itu ada 12 itu apakah harus terpenuhi semua? Ya, langsung saya jawab, Mbak ya. Jadi 12 challenge itu wajib dilaksanakan jika mau mendapatkan sertifikat. Ya. Oh, begitu. Jadi semisal sudah melaksanakan semuanya, nanti akan langsung mendapatkan sertifikat tanpa diseleksi. Ya, akan mendapatkan piagam peragaan dari Ibu Wali Kota secara langsung. Oh ya, ini ya. Untuk upload ngepost ini di Instagram masing-masing ataukah bisa dibantu untuk dikumpulkan fotonya sekolah yang ngepost di Instagram sekolah ataukah di Instagram masing-masing Pak Andre? Di post di Instagramnya masing-masing, Bu. Kalau Ya, jadi seandainya di Instagramnya kita itu followersnya sedikit, terus yang like banyak, berpengaruh apa enggak untuk penilaiannya? Tidak ada pengaruh. Oh ya. Tidak ada pengaruh. Yang penting ini ya menyertakan hashtagnya itu ya. Ya, dengan adanya hashtag tadi kan bisa dilihat. Jadi 12 kegiatan itu nanti sudah terpenuhi apa belum. Oh ya, nggih, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya pada Bu Yanti. Untuk yang lain monggo Bapak Ibu wali murid atau anak-anak silakan bertanya. Atau jika malu-malu boleh menulis melalui chat grup di Zoom ya Pak Andre. Ya, bisa di chat di Zoom. Atau ada komentar atau ada pertanyaan boleh menulis atau langsung disampaikan saja, ya boleh. Silakan. Mungkin dari bundanya Zelda ada yang perlu disampaikan? Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Boleh sedikit ini menambahkan, seandainya saya melakukan challenge yang untuk mengumpulkan minyak jelantah, terus untuk ke bank sampah itu kan kesusahan, apakah bisa sekolah menerima bank untuk minyak jelantah tersebut? Suaranya kurang jelas, Mbak. Lebih keras mungkin. Begini Pak Andre. Ya, sudah jelas. Untuk challenge pengumpulan minyak jelantah, itu kan kita kesusahan jika mengumpulkan ke bank sampah terdekat. Terus juga kurang tahu di mana mengumpulkannya. Apakah sekolah memfasilitasi untuk menerima penampungan ini minyak jelantah ini, Pak Andre? Ada, di sekolah juga ada. Ya, berarti bisa langsung dibawa ke sekolah, nggih? Boleh. Semisal di rumah mereka, semisal di rumah Bapak Ibu mempunyai tempat, jadi ditimbun dahulu, nanti semisal sudah berapa galon, bisa diteleponkan ke bank sampah. Jadi bank sampah akan mendatangi ke rumah Ibu secara langsung. Seperti itu.
Nanti kita kasih kontaknya juga. Jadi kita tetap koordinasi. Begitu nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti tetap ada koordinasi antara Bapak Ibu dengan penanggung jawab ekoschool yang ada di sekolah kita ini, yaitu Bapak Andre. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk menanggapi dari kegiatan tadi, mungkin adakah kesulitan ataukah unek-unek, monggo. Silakan. Gini Pak Andre, kebetulan kan di keluarga kami sudah memilah-milah sampah ya. Oke. Botol, kertas, plastik kita sudah pilah. Cuman untuk saat ini untuk botol, kertas itu kita kasihkan tetangga yang kerjaannya mulung gitu. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Berarti itu kan kita kan sudah menuntaskan sampah tersebut kepada pemulung. Nah, dari pemulung itu kan pasti mereka akan kirim ke pengepul kan Bu. Nah, dari pengepul itu mereka sudah kirim lagi untuk didaur ulang. Itu salah satu. Sudah bagus Bu, terima kasih. Nah itu nanti pada waktu kegiatan itu tadi, nanti kita Ibu foto, di Ibu mungkin Bapak sama Zelda juga difoto, terus kemudian diupload dengan kegiatan apa tadi, misal memilah sampah, ataukah menuntaskannya. Jadi dikasih keterangan, terus dikasih tagar yang tadi. Iya. Seperti itu. Terus gini Pak Andre, saya itu kan kalau beli ayam atau beli apa memang bawa tempat ya. Bawa baskom gitu. Cuman tanggapan tetangga itu memang ngapain sih kayak gitu Pak. Cuman saya nggak bisa menjelaskan, cuman ya seperti ini yang saya lakukan gitu aja. Ya, tadi, itu kayak apa ya Pak? Penjelasannya maksudnya? Menjelaskan ke mereka biar mereka mencontoh seperti apa yang saya lakukan sehari-hari gitu loh Pak. Ya seperti yang saya jelasin yang di awal tadi Bu. Jadi perubahan iklim yang sangat parah seperti ini kan diakibatkan karena adanya sampah yang menumpuk, baik itu dari plastik ya. Karena sampah plastik itu kan menimbulkan tidak bisa diurai. Diurai pun itu juga akan menjadi pemanasan global. Ya, dengan kita mengurangi sampah tersebut, otomatis kan setidaknya kita sudah menyumbang tidak memperparah pemanasan global seperti ini. Seperti itu, Bu. Mungkin cara penyampaiannya mungkin bisa berbeda sih, intinya seperti itu saja. Jadi tidak menimbun sampah lagi. Jadi kita tidak menggunakan sampah berulang-ulang kali, seperti itu. Ini pengalaman pribadi ya Pak Andre ya. Saya waktu itu beli ayam pakai baskom. Cuman ada yang bilang gini, ngapain Mbak? Takut ya sama Bu Risma, saya gitu kan Pak. Ya nggak takut sih, saya jawab gitu. Nah makanya cuman itu kan kesadaran kita sendiri aja, saya bilang gitu sih. Cuman ya ada beberapa orang yang memang agak-agak sinis gitu ya. Kalau kita berbeda dari mereka. Ya pasti Bu. Karena kita kan emang di hidup ini kan pasti ada pro dan kontra. Jadi pro dan kontra ini kan yang kita tahu yang baik ya kita jalankan, yang baik ya udah nggak usah kita ikutin gitu aja. Ya, kalau dari saya sih seperti itu. Jadi kita tetap melaksanakan yang terbaik. Jadi yang baik kita laksanakan otomatis kan semisal orang itu mengetahui secara baik, otomatis mereka akan mengikuti gitu. Jadi cibiran-cibiran itu pasti ada. Iya, pasti ya Pak Andre. Jadi kalau melakukan kebaikan pasti itu ada yang dicibir. Jadi tetap kita melakukan kebaikan, pasti orang lain akan melihat manfaatnya. Begitu ya, amin. Zelda ya. Iya. Tetap semangat melakukan kebaikan. Baik, untuk yang lain Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, monggo Pak. Saya dari ayahnya Anin. Ini Pak, mau tanya masalah tentang sampah plastik. Nah, kita kan jualan Pak ya, pasti kan nggak mungkin untuk ketinggalan masalah kantong plastik ya. Masa orang beli itu disuruh bawa kan, kita kan juga nggak enak gitu loh. Jadi otomatis kita pasti menyiapkan kantong plastik lah Pak. Nah, itu gimana caranya untuk bilang kepada pelanggan kita gitu Pak, untuk membawa sendiri gitu. Kan nggak mungkin kalau kita jualan, pulang langsung dulu, ambil kantong kan nggak mungkin lah Pak. Pasti kita kan menyediakan plastik, jadilah itu untuk ngomong sama pelanggan itu gimana gitu Pak. Enaknya supaya nggak menyinggung gitu.
Iya, Pak. Terima kasih. Jadi mengurangi adanya sampah kantong plastik, ya, Bapak. Ya, ini, betul. Monggo, Bapak Andre. Mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dahulu. Silakan, kita di sini diskusi bersama, nggih. Jadi saya bukan yang terpintar atau bagaimana. Kalau dari saya mungkin bisa menyarankan seperti ini, Pak. Jadi semua apa yang untuk kebaikan itu biasanya kan kita harus membutuhkan pengorbanan, ya. Jadi pengorbanan itu mungkin kita semisal dalam menjual tersebut. Boleh tahu Bapak jual apa? Saya kan sembako, Pak. Beras, pokoknya sembako itu, Pak. Nah, gini kan, Pak. Semisal sembako ya. Jadi sembako, Bapak biasanya kan menyediakan plastik. Ya, tetap plastik pasti disediakan, Pak. Ya. Nah, untuk sebagai tempatnya, kita bisa inisiatif dengan cari tempat mengganti plastiknya tersebut dengan tempat yang bisa digunakan berkali-kali. Ya, contohnya seperti itu. Semisal kita kasihkan ke mereka, jadi semisal mereka nggak bawa tas sendiri ya, kita kasihkan tas mereka yang kita bisa gunakan berkali-kali, semisal. Kita kasihkan ke mereka. Jadi nanti semisal mau belanja lagi, tolong dibawa lagi. Nah, ini kita kasihkan secara gratis. Nah, semisal kita kasih reward ke mereka. Oh, semisal nanti belanja lagi menggunakan tas ini, misal berapa kali, mungkin 10 kali, atau 15 kali dalam waktu 1 bulan, kita akan memberikan diskon ke mereka, berapa persen, ataukah kita akan kasih mereka reward apalah gitu lah. Itu salah satu mungkin pemikiran dari saya sih. Iya. Tapi kalau pembeli kan tidak hanya orang tetangga-tetangga, Pak, pasti kadang-kadang anak kampus gitu kan. Pasti nggak mungkin apa akan dibawa ke mana. Kan gengsi, Pak, otomatis, Pak. Alah, di sana lo disediakan plastik kok dibawa lagi, kan nggak mungkin, Pak. Iya, benar, Pak. Ya itu kendala kita dari situ, Pak. Emang kita memulai dari awal. Kendalanya di situ sih, Pak. Makanya itu gimana caranya supaya pelanggan kita nggak lari, pelanggan kita menyadari, di samping itu kita tidak otomatis mengambil untung itu, Pak. Kita ngambil untungnya sedikit tapi dibuatkan beli kayak tas, otomatis kan kita juga keluar banyak, Pak. Jadi itu, Pak. Itu kan perhitungannya kan dari situ, Pak, kalau pedagang itu, Pak, ya. Iya, benar, Pak. Ya, itu merupakan salah satu permasalahan yang kita harus pikirkan bersama sih, Pak, sebenarnya. Kan dari situ, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada masukan. Oke, monggo menanggapi Ibu, Bapak. Ya, jadi memang melakukan hal seperti ini sulit ya, Bapak Andre ya. Ini Bu ya. Apakah setiap toko-toko itu kita kasih stiker bertuliskan kalau jual harus bawa tas sendiri gitu ya? Betul, Pak. Apakah itu salah satunya ya? Karena mungkin sebagai informasi, Pak ya, emang di Indonesia khususnya juga jadi apa istilahnya, ketegasan dari pemerintah juga masih sulit ya. Jadi meskipun seperti di Indomaret atau Alfamart, mereka plastiknya itu pun dihargai murah gitu loh, 200. Jadi orang mikir lebih baik beli saja pakai plastik menggunakan Rp200 saja daripada saya repot-repot bawa. Nah gitu. Tapi kalau di luar negeri itu mereka sudah sadar gitu loh. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan kita baru memulai, mungkin hanya berapa persen yang sudah mulai sadar. Nah, itu sebenarnya tugas kita, Pak. Ya. Jadi tugas kita untuk menyadarkan diri kita sendiri dan orang lain. Tapi juga kita juga mementingkan istilahnya memikirkan faktor-faktor yang lain yang nanti sekiranya apakah ini mengganggu keharmonisan atau kan itu pasti ada. Ya. Makanya untuk saya tolong disampaikan kepada Bu Risma, dibuatkan stiker bertuliskan kalau mau beli harus bawa tas sendiri ya. Jadi kita bisa nggak sampai keluar plastik, Pak. Jadi kita kan setiap toko harus dikasih stiker gitu. Jadi kan mau beli, oh iya kan diinget. Jadi kan
orang mau beli kan mesti ingat, Pak. Ya, benar, Pak. Teringat terus gitu. Ya, jadi setidaknya paling tidak kita setidaknya ngobrol dengan pembeli, oh kira-kira tanggapannya bagaimana, misal. Jadi kita tidak langsung menyuruh untuk membawa. Kira-kira kita ya ngobrol-ngobrol dikit-dikit lah bagaimana, sambil guyon, sambil apa. Nanti mereka paling tidak kan ada tanggapan. Oh, misal bisa membawa sendiri bagaimana. Paling tidak nanti ada 1-2 orang kan kita sudah menyumbang, oh 2 orang sudah bisa membawa. Meskipun tidak semua, Pak. Jadi harapannya meskipun tidak maksimal 100%, setidaknya ada 10 atau 15% yang membawa, itu sudah sangat baik sekali. Jadi kita sudah berusaha gitu loh, Pak. Ya, maksudnya, tapi stikernya kan tidak diwajibkan, tapi ada tulisannya mohon. Jadi kan kita akan meminta loh, Pak, mohon. Benar. Ya, kita ada tulisan mau dilarang memberi bantuan seizin RT RW lah, itu kan seakan-akan wajib. Tapi kalau kita mohon kan otomatis kita seakan-akan meminta untuk seseorang bawa plat itu sendirilah. Jadi kan seakan-akan kesannya kan nggak formal loh, Pak. Intinya kan menyuruh sedikit-sedikit lah untuk melatih orang kalau tulisan mohon gitu. Ya, benar, Pak. Nanti kita akan sampaikan, Pak, aspirasinya. Bagus sekali, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak Nggih. Ayahnya Anin yang sudah memberikan masukan kepada tim kami Eco School di SDN Lidawetan 2. Ini bisa menjadi masukan ya Bapak Andre ya. Ya. Dan terima kasih Pak. Bisa dimulai dari keluarga dari Bapak sendiri ya Pak Andre ya. Mulai dari keluarga Anindya, jadi bisa menjadi pemilik toko yang bisa menjadi contoh bagi warga sekitarnya. Mungkin tidak langsung, tidak instan hasilnya, tapi entah beberapa hari, beberapa bulan, dan selanjutnya akan menjadi contoh dan akan terlihat oleh masyarakat bahwa oh ini ternyata toko yang benar-benar zero waste, gitu ya Bapak Andre ya? Ya, benar sekali. Baik, begitu nggih? Nggih, Bu, makasih. Mungkin bundanya Keisha ada masukan? Silakan, Bu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, monggo Bapak Ibu yang menanggapi. Nah, ini untuk materi ya Bapak Andre, nanti materi bisa disampaikan lagi nggih melalui WA group, mungkin bisa di-share-kan lagi. Ya, nanti kita share. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Hermin atau Bu Novita, Bu Jenny. Silakan jika ada yang mau disampaikan. Kira-kira bisa enggak melaksanakan ngoten? Assalamualaikum Pak Andre. Ya, silakan Bu. Saya cuman berbagi pengalaman. Saya kan udah lama itu ngumpulin plastik-plastik dari minuman, dari kopi. Itu saya gunakan buat bikin tikar, bikin tempat tisu. Itu juga suami mendukung karena suami juga ikut mengumpulkan. Minta dari warung-warung dekat kantor, bawa pulang ke rumah. Saya cuci, terus saya bersihkan, saya jemur, setelah kering, saya buat prakarya. Ya. Bagus sekali, Bu. Jadi tinggal melanjutkan saja dan mungkin bisa disebarluaskan atau dijadikan usaha, Bu. Jadi semakin besar nanti semakin bermanfaat. Jadi nanti tinggal apa namanya, difoto sama diupload, Bu, kegiatan-kegiatannya itu. Itu sudah merupakan salah satu budidaya dari sampah, recycle. Mungkin ada, terima kasih Bu. Ya, itu aja. Monggo Bu Hermin. Sarap belum Pak, nanti aja. Oh, nggih. Bu Novita mungkin, bundanya Krisabel. Kalau di lingkungan saya itu pengumpulan sampah sudah lama dilakukan. Kita ada bank sampah di kampung juga. Okay. Pemilahan sampah, botol-botol juga kita sudah lakukan. Juga dengan minyak jelantah juga sudah kita lakukan di kampung kami. Okay. Ya Bu, nanti tinggal dokumentasinya saja Bu, nggih.
Jadi sama sosialisasi juga. Sebenarnya emang kegiatan EcoSchool ini kan sudah berjalan dari beberapa tahun terakhir ya. Jadi 4-5 tahun kemarin kalau tidak salah. Jadi mungkin sudah masuk ke kampung-kampung dan lain-lain. Cuman ada beberapa keluarga yang mungkin sudah tahu tapi tidak menjalankan. Jadi kita setiap tahun tetap memberikan sosialisasi secara terus-menerus. Ya, harapannya semakin meningkat keluarga dari Zero Waste tadi. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Mungkin Bunda dari Devano. Sudah, Pak. Sudah ada dilakukan di rumah, memanfaatkan botol air mineral dijadikan pot dan ngumpulin sampah dipilah-pilah untuk disetorkan ke bank sampah. Juga sudah menanam pohon apa aja yang bisa untuk nunjukin suasana lingkungan rumah, tetangga-tetangga juga udah hijau semua rumahnya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi sebenarnya rata-rata sudah melaksanakan ya. Jadi nanti mungkin ada salah satu ide terbaru. Jadi mempunyai apa istilahnya? Seperti Bu Jenny tadi sudah mempunyai kegiatan daur ulang ya. Jadi itu nanti mungkin bisa dijadikan salah satu ikon untuk keluarga. Itu nanti semisal nanti lolos bisa jadi seperti keluarganya Tristan tadi, Bu. Itu salah satu contohnya. Nah, mungkin dari keluarga-keluarga yang lain mempunyai ide tertentu, mungkin membudidayakan apa, ataukah itu dari kompos dan lain-lain, mungkin jadi bisa dijadikan ide untuk kegiatan keluarga yang dapat mendukung kegiatan ini. Mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, bisa kita akhiri kegiatan hari ini. Bu Risa, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang bisa banggakan. Ya, demikian tadi acara sosialisasi EcoSchool 2020 di sekolah kita di Lidah Wetan 2. Memang banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Nah, namun tetap semangat, jangan berhenti karena apa yang sudah disampaikan Bapak Andre tadi, ada banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan untuk dalam menyelesaikan challenge kegiatan ini. Nah, semoga dengan adanya seperti kegiatan ini, kita tetap bersemangat dalam bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Dan khususnya juga dalam kegiatan ini, baiklah kita boleh menyukseskan dan membuat acara challenge kita ini lancar sehingga SDN Lidah Wetan 2 ini boleh tetap maju dalam kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Tetap semangat ya Bapak Ibu dalam menyelesaikan acara kegiatan challenge EcoSchool tahun 2020 ini. Ya. Untuk selanjutnya akan tetap di follow up dari penanggung jawab kita, Bapak Andre Suryoko, pada kegiatan ini yang sudah dibentuk oleh Bapak Andre, yaitu WA Group. Ini Bapak Ibu mungkin sudah masuk semuanya di WA Group itu. Sekian acara pertemuan Zoom meeting kita kali ini. Semoga menambah manfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita dokumentasi dulu, foto dulu ya. Tangannya bisa seperti ini. Bapak Ibu yang videonya masih dimatikan, dimohon untuk dibuka sebentar saja. Monggo, Bapak Ibu yang belum, silakan untuk membuka kameranya. Dan boleh mengangkat tangan, salam EcoSchool seperti ini. Anak-anak juga boleh ikut ya, bersama orang tuanya. Dek. Yuk, foto bareng. Mbak. Sini dulu. Bu Lintang jangan berdekatan, nggih. Kan nanti kita jadikan dokumentasi. Kalau anak-anak sama orang tua boleh Pak Andre. Enggak apa-apa ya. Ya. Anak sama mamanya atau ayahnya boleh berdekatan. Videonya mood. Yang lain belum?
Nggak apa-apa seadanya, mungkin lagi mengajar, Bu. 1, 2, 3. Ya. Sudah, Mbak Yanti? Sudah, nggih? Oh, 10. Sekali lagi. Sekali lagi, Mbak Yanti. Saya hitung, nggih. Senyum ya, senyum ya. Ya. 1, 2, 3. Sudah, Mbak Yanti? Sampun? Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Nanti untuk materinya saya share, jadi nanti bisa dipelajari lagi. Semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Mbak? Bisa diulang kembali. Bu Risa sambil bantu nggih di screenshot. Oh, saya ada Mbak Yanti. Nggih, ini kok ada masalah dengan laptop saya. Itu Mbak Yanti sudah kan? Sembarang pulau. Bu Risa kan sudah bisa screenshot laptop sih kemarin. Oh iya, sudah. Itu. Agak lemot. PLTSC. Ya. Sudah, Bapak Ibu boleh leave grup. Saya nggih diulang semuanya. Oh, diulang. Saya izin live dulu ya, Bapak Ibu Guru. Nggih, monggo, Bu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Diulang kan Mbak Yanti? Nggih, ini oh nggih. nggih. Oh nggih. Diulang nggih. Pak. Monggo Bapak Ibu. Sekali lagi. Anak-anak yang masih ada di Zoom. Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah Mbak Yanti? Oh, nggih, sampun. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak.